Shalom, salam sejahtera bagi kita dimanapun berada. Kiranya kita tetap penuh semangat di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Jangan pernah berhenti berharap ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Jumat 4 Maret 2022 tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 30 ayat 26. Jadi tiur ni bulan madisi songon tiur ni mataniari, jala silopit pitu hali gadda tiur ni mataniari ih. Doson hati urun ni pitu ari tahe, di ari uju liliton ni Jahoba bugang ni bangsona. Jala pamalumon na holi-holi na magas binahen ni pamisangna. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bulan purnama kita tahu ya, pernah melihat semua. Bulan purnama tidak terlalu terang, tetapi di dalam kuasa Tuhan, cahayanya dikatakan tadi di dalam perikop kita 7 kali lipat lebih terang dari matahari. Kalau matahari yang jaraknya begitu jauh dari bumi, dia bisa menerangi seluruhnya, tidak ada yang bisa ditutupi. Ini 7 kali lebih terang dari matahari, dikatakan tadi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu teriknya pun 7 kali lebih panas. Hari-hari ini suhu udara itu sangat panas sekali. Padahal jarak matahari itu sangat jauh. Ketika terang bulan itu seperti terangnya matahari 7 kali lipat, seperti itu juga teriknya. Demikianlah betapa kuasanya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan memberikan kuasa, kekuatannya untuk menghibur, menolong umat yang Dia kasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau mengatakan kepada bangsa Israel kala itu, kalau bangsa itu tahu dan bisa melihat kebesaran, kekuatan bangsa-bangsa yang lain, Tuhan mau mengatakan kalau mereka mempunyai Allah yang jauh lebih kuat dan dahsyat. Itulah sebabnya mereka tidak boleh berharap, tidak boleh bersandar, percaya kepada pemimpin-pemimpin atau bangsa-bangsa lain. Orang yang lebih besar, orang yang mereka anggap lebih kuat. Melalui firman Tuhan pada hari ini diajak atau dikatakan, disampaikan kepada bangsa Israel, kalaupun mereka di dalam kesakitan, di dalam penderitaan, di dalam banyak hal yang membuat mereka tertekan, kuasa kasih Tuhan berlipat-lipat ganda akan mengasihi. Kalau di sini dikatakan tadi, Tuhan membalut luka umatnya. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan bekas pukulan, katanya tadi, tidak terasa lagi. Tuhan memulihkan semua. Karena itu bangsa Israel tidak boleh berharap dan bersandar kepada orang lain, kepada bangsa-bangsa lain. Karena apa saudara-saudara? Di dalam hidup ini kita sering sekali lebih percaya kepada orang daripada kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, kemana kita lebih dulu mencari solusi? Melalui perikop ini kita diajar untuk tidak pernah berhenti, tidak pernah melupakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Jikalau kita mengalami pergumulan, jikalau kita mengalami kesakitan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan apa saja yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sanggup melakukan, memberikan apa yang tidak pernah kita minta. Yang kita minta pasti akan diberikan. Tapi lihatlah,
Kalau yang kita minta adalah yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, dan lebih daripada yang kita minta akan diberikannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah bersandar kepada kekuatan dunia. Janganlah berlindung kepada bangsa-bangsa lain, kata Allah kepada bangsa Israel. Karena apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang dilakukan oleh bangsa lain dalam perikop ini adalah bangsa Mesir. Ketika Firaun menjanjikan atau memberikan perlindungan, itu adalah perlindungan yang semu. Kita baca di Yesaya 30 ayat 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Satu kerugian bukan? Tetapi perlindungan, pertolongan Tuhan akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nasihat kepada bangsa Israel kala itu, seperti itu jugalah nasihat firman Tuhan pada kita hari ini. Janganlah pernah berharap kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang besar, karena mereka pun sama seperti kita, sama seperti saudara. Mereka adalah manusia yang terbatas, yang juga punya kekurangan dan kelemahan. Masa akan kita meminta pertolongan, meminta kekuatan dari orang yang juga sama seperti kita, yang satu waktu juga akan meminta pertolongan, yang meminta kekuatan. Kita sudah punya Allah yang kuat, Tuhan yang mengubah terang bulan purnama seperti terang matahari terik 7 kali lipat. Berlipat-lipat kekuatan Allah yang kita miliki. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bersandar kepada manusia, bersandar kepada kekuatan dunia, maka itu akan mencelakakan kita. Maka itu akan mempermalukan kita. Karena kita tidak akan pernah dapat solusi. Kita tidak akan pernah mendapatkan jalan keluar dari mereka. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan membalut lukamu. Serahkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan segala penderitaanmu. Percayalah, Dia tetap Allah yang setia. Dia Allah yang menolong bangsa Israel, membalut luka bangsa Israel. Dia juga tetap Allah kita yang menolong dan membalut luka hati kita. Berserah kepada Tuhan dan jangan pernah mengandalkan diri dan kekuatan diri, tetapi andalkanlah Dia. Berserah kepada Tuhan, jangan pernah mengandalkan manusia yang lain, manusia yang kita anggap hebat dan kuat, tetapi andalkanlah Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam kesaksian imannya, bagaimana dia melewati banyak pergumulan. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatu pa au, maridehite ibana, namar gogoyhon au. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhanlah sumber kesembuhan dan keselamatan kita. Percaya dan berserah, teruslah bermohon dan berpegang hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak mengandalkan dunia, tidak bersandar pada kekuatan diri, dan juga kepada kekuatan-kekuatan yang datang dari sekitar kami. Tetapi kami mau berserah dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kesembuhan, sumber kepulihan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih-Mu yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kasihani kami, berkati kami bersama-sama dengan seluruh keluarga kami. Agar kami bahagia menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Tetap semangat jalani kehidupan. Sukses bagi kita semua. Kasih Kristus menyertai. Horas.